Halo semuanya, kenalin aku Zidni Fahru Rozi Ahmad, biasa dipanggil Zidni, dan aku saat ini berstatus sebagai mahasiswa transfer di salah satu universitas Islam di kota Semarang, yaitu Universitas Islam Sultan Agung. Pada kesempatan kali ini aku mau cerita dikit. Jadi kemarin aku habis ngobrol sama Bapak tentang komponen-komponen dari ilmu ekonomi Islam, yaitu salah satunya zakat. Bapak bilang, menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 43 disebutkan, artinya adalah, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Zakat di sini memiliki arti yaitu pengambilan suatu harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Setelah beberapa kesempatan aku ngobrol sama Bapak bilang zakat itu wajib hukumnya, karena zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam dan merupakan salah satu ibadah wajib layaknya sholat, puasa, dan haji bila mampu. Kemudian Bapak menambahkan bahwa zakat itu sejatinya dibagi dua, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Kalau untuk zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan 1 tahun sekali untuk mensucikan diri, biasanya mendekati Idul Fitri atau setelah akhir-akhir Ramadan gitu. Sedangkan kalau untuk zakat mal itu digunakan untuk mensucikan harta, biasanya dipotong 2,5% dari keuntungan usaha yang dihasilkan setiap bulannya. Kalau Bapak, 2,5% ini yang diambil dari keuntungan optik dibagikan kepada para janda yang ada di sekitar lingkungan usaha berdirinya optik. Lantas kenapa sih bapak saya memilih para janda gitu? Karena sejatinya dalam sebuah keluarga yang berkewajiban menafkahi adalah para ayah. Nah, para janda ini kan otomatis sudah tidak punya suami atau sudah tidak punya para ayah. Umumnya kan seperti itu, dan seringnya ya ditinggal wafat gitu. Otomatis pendapatannya berkurang. Jika ditelisik kembali materi perkuliahan ekonomi Islam yang sudah pernah dipaparkan, zakat ini, khususnya zakat mal, sebenarnya dapat digunakan untuk mendongkrak tingkat konsumsi masyarakat. Nah, khusus dalam zakat mal ini, besar harapan Bapak dengan dibagikannya kepada para janda, mereka bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka. Jadi ya semoga dengan adanya zakat ini mereka bisa cukup terbantu gitu. Nah, kalau berbicara usaha ya, Bapak memulai usaha optik ini sejak tahun 2007, di mana pada saat itu saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Salah satu alasan kenapa Bapak berani mengambil risiko untuk berwirausaha adalah memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Dan alhamdulillah ditopang dengan prinsip hidup yang kuat, relasi dan kecakapan yang mumpuni, pengetahuan pasar yang cukup baik, alhamdulillah usahanya bisa berdiri sampai sekarang. Bapak juga bilang kalau salah satu aktivitas yang diridhoi Allah adalah melalui perniagaan atau berdagang. Karena dengan berdagang, kita tidak hanya bisa memperbaiki ekonomi keluarga, tapi bisa membuka lapangan pekerjaan yang dengan adanya pekerjaan itu, maka para karyawan bisa menafkahi keluarga mereka. Masya Allah. Maka Bapak juga bilang, kalau jualan itu harus jujur, bilang sama konsumen apa adanya, jangan ngebohongin. Kalau udah janji, ya harus dipenuhi. Terus saya juga nyambung, saya bilang sama Pak, saya juga selama kuliah saya dapat materi yang namanya after sales. Nah, Bapak menerapkan itu atau tidak? Terus Bapak saya bilang, Bapak juga nerapin pakai cara servis bebas biaya servis dan garansi toko. Bayangin aja teman-teman, apabila setiap servis ditarik 10.000, maka setiap hari anggap saja ada 10 orang, otomatis sehari itu bisa menghasilkan uang sebesar Rp100.000. Kalau satu bulan itu 30 hari, otomatis 3 juta. Banyak kan? Lumayan itu.
Tapi kenapa Bapak nggak mau ngambil uang atau menarik biaya adalah karena Bapak pengen beramal lewat servis. Selain itu bisa juga untuk taktik pemasaran. Tapi walaupun ini free service tetap harus maksimal ya. Nah, di toko ini juga terakhir Bapak bilang Bapak juga menerapkan beberapa nilai dalam ekonomi Islam, antara lain muamalah dan juga anti gharar. Nah, maksudnya apa? Muamalah di sini adalah Bapak selalu nerapin ketika setiap konsumen datang, Bapak harus memastikan setiap transaksi itu didasarkan pada kesepakatan bersama. Sesuai muamalah itu kan kesepakatan dua belah pihak yang disepakati bersama. Selain itu, anti gharar adalah gharar itu kan sesuatu yang sifatnya abu-abu atau tidak jelas. Nah, Bapak di sini untuk menghindari gharar, maka Bapak selalu memberi contoh produk dan juga edukasi biar semuanya jelas. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misal kita jualan, jangan cuma cari cuan, tapi juga cari berkahnya juga.